tahun 2026, peta publikasi ilmiah benar-benar berubah. Bukan cuma soal di jurnal mana kita publish, tapi bagaimana riset ditulis, dengan siapa, dan dengan bantuan apa. Ada 3 tren besar yang nggak bisa dihindari. Dominasi AI dalam penulisan riset, open access yang makin jadi standar, dan jurnal top tier yang makin memburu riset multidisiplin. Kalau masih pakai pola publikasi 2020, resikonya bukan cuma ditolak reviewer, tapi pelan-pelan tersingkir dari ekosistem riset global. Tapi tenang, ini bukan konten nakut-nakutin. Di akhir video, kita juga akan kasih tip praktis yang bisa langsung dicoba dosen. Bahkan kalau belum terbiasa pakai AI atau kolaborasi lintas bidang sekalipun. Sebelum lanjut membongkar perubahan arah publikasi tahun 2026, rekan dosen bisa terus support channel ini dengan cukup subscribe dan share ke rekan dosen lainnya agar tidak ketinggalan sharing info menarik lebih lanjut. Oke, kita mulai. Dominasi AI Generate Research dalam publikasi 2026. Kita mulai dari perubahan yang paling sensitif dulu. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi boleh atau enggaknya pakai AI, tapi rekan dosen transparan atau enggak soal penggunaannya. Kenapa? Apa hubungannya? Di tahun 2026, rekan dosen perlu tahu kalau berbagai proyeksi udah menunjukkan kalau 40-50% artikel ilmiah bakal melibatkan AI tools, mulai dari literatur review, drafting, sampai data analis. Ini nggak bisa dipungkiri ya rekan dosen, nama-nama yang sering didengar kayak ChatGPT, Gemini, Cloud, atau AI statistik bukan lagi hal yang tabu ya rekan dosen di ruang riset, tapi di dunia akademik juga nggak sedang menunjukkan AI replacing researchers. Yang terjadi justru hybrid human AI authorship. Maka dari itu, COP Guideline tahun 2025 mewajibkan satu hal penting, yaitu disclosure. AI boleh banget kok ngebantu, tapi nggak boleh ngegantikan tanggung jawab ilmiah manusia. Interpretasi data, metodologi, dan kesimpulan tetap tanggung jawab penulis manusia. Scopus dan BRIN juga udah negasin kalau AI generate content harus transparan, dicantumkan di bagian acknowledgement. Contohnya, AI assist analysis was used for language refinement and literature mapping. Artinya, dosen yang jujur dan cerdas gunakan AI justru lebih aman daripada dosen yang diam-diam gunakan tanpa disclosure. Ya, kalau cara menulis berubah, cara akses jurnal pun juga ikut berubah ya rekan dosen. Dan di tahun 2026, akses terbuka bukan lagi wacana, tapi lebih ke kewajiban jadinya. Open Access Mandatory Plan S 2.0 dan Diamond OA. Oke, mulai 2026 ini, jurnal berbayar udah mulai ditinggalkan loh. Lah, kok bisa? Kenapa? Jadi, di Plan S 2.0 dari Coalition S udah negaskan satu prinsip keras, 100% open access mandatory buat riset dengan dana publik. Contohnya, negara Eropa udah siap, Asia Tenggara mulai nyusul, dan Indonesia justru punya keunggulan besar. Jadi, sekitar 80% jurnal nasional Indonesia udah open access dan pemerintah ngedorong kuat model Diamond OA, yaitu jurnal non-profit, gratis dibaca dan pastinya ya gratis publikasi. Belum lagi ditemukannya 551 jurnal yang tergolong open access yang tersedia dan dapat diakses. Mulai dari cari jurnal I1 yang berdampak tinggi di berbagai aspek bidang keilmuan. Ditambah lagi, BRIN sebagai salah satu lembaga riset terpadu mempersiapkan sumber daya riset dan percepatan transformasi menuju ekosistem open science. Artinya, buat dosen apa? Nantinya, publikasi nggak harus mahal dan nggak harus ke jurnal predator, tapi tetap bisa terindeks dan berdampak. Open access ini bukan lagi soal idealisme, tapi soal kredibilitas dan keberlanjutan riset. Tapi akses terbuka aja nggak cukup nih. Publikasi multidisiplin untuk SDGs. Oke, rekan dosen, terkait paper yang bagus itu belum tentu diterima, karena paper yang berdampak itulah lebih dicari untuk saat ini ya. Tren besar Scopus Q1 aja udah nunjukin satu pola yang gampang terlihat. Kolaborasi lintas disiplin makin dominan. Sementara itu, STEM nggak lagi berdiri sendiri. Sotsum juga nggak lagi di pinggir. Semuanya saling berkaitan di fase perubahan alur publikasi tahun 2026. Contohnya, AI Ethics, Teknik Informatika, dan Sosiologi. Renewable Energy Policy, Teknik ditambah Ilmu Politik. Digital Health, Kedokteran, dan Data Science. Terlebih lagi nih, dari 60%, paper yang top tier di tahun ini udah harus mengandung elemen SDGs. Case Study Nasional dan Impact Matrix yang bisa diukur. Jurnal yang sekarang itu nggak cuma soal what is new, tapi what problem does this solve? Bagi rekan dosen ini jadi peluang besar. Ya, karena isu lokal kayak pangan, kesehatan, pendidikan lagi digoreng-gorengnya dan sangat relevan pasti secara global. Sekarang bukan soal tren, tapi lebih ke bagaimana dosen itu bisa beradaptasi tanpa kewalahan. Berat dikit nggak apa-apa lah ya. Strategi dosen adaptasi tren publikasi di tahun 2026. Oke, udah masuk kelas part ya rekan dosen. Ini bukan adaptasi yang ikut-ikutan loh, tapi soal planning dan strategi. Teruntuk rekan dosen, nggak perlu
perlu jadi ahli AI. Beneran nih, cukup pakai AI secara tepat aja. Ada banyak banget AI yang bisa rekan dosen sesuaikan sama kebutuhan selama riset. Dan bahkan, beberapa dari rekan dosen yang nonton ini udah lebih paham lah ya rekomendasinya apa aja. Contohnya, editing bisa pakai Grammarly Pro atau Paperpal, dan buat literatur mappingnya bisa gunain Elicit atau Zotero GPT. Tapi, perlu diingat banget nih untuk tetap jaga transparansi dengan disclosure template-nya sederhana ya. Kalau bingung, kita kasih contohnya gini deh. The study utilize AI tool for language editing and literature mappings. All analyses were verified by the author. Jadi, strategi publikasi 2026 yang realistis itu bisa rekan dosen sesuaikan lagi nantinya. 1 Diamond OA Jurnal Nasional Sinta. Kenapa? Karena operasionalnya sudah didanai penuh oleh kampus atau BRIN. Ini adalah bentuk pengabdian riset yang paling murni. 1 Scopus Q2 multidisiplin berbasis SDGs. Jurnal Q2 multidisiplin biasanya punya akses temps rate yang sedikit lebih ramah dibandingkan jurnal spesialis, tapi tetap punya prestige tinggi untuk syarat lektor kepala atau guru besar. Dan buat rekan dosen yang belum tahu caranya untuk tahu ini jurnal Diamond OA, bisa cek bagian author fees atau APC di laman jurnal. Kalau tertulisnya itu the journal does not charge any APC, submission charge, or any other fees, berarti bisa dipastikan itu adalah Diamond OA. Karena ya target itu bisa ngebuat rekan dosen aman buat BKD dan jabatan fungsional, kredibel secara internasional, relevan sama arah kebijakan riset nasional. Di titik ini, satu hal jadi jelas ya rekan dosen, dunia publikasi di tahun 2026 nggak sulit, hanya semakin selektif aja agar tetap sasaran. AI bukan musuh, open access bukan beban, dan multidisiplin bukan ancaman. Semua itu alat bantu bagi rekan dosen yang mau belajar, berkolaborasi, dan nulis dengan kesadaran penuh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.